Alhamdulillahil wahidil ahad al-faradis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Faqala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, mengawali khutbah singkat siang ini, mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik takwa secara kualitas maupun takwa secara kuantitas. Hadirin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, muru auladakum bis sholat wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Artinya, jika sudah berusia 7 tahun, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Jika sudah berumur 10 tahun, anakmu enggan melaksanakan sholat, maka pukullah dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin rahimakumullah, hadis ini seringkali dimaknai secara liturgik, karena hadis tersebut redaksinya menggunakan fi'il amar, kalimat perintah, muru auladakum, pukullah anakmu jika enggan melaksanakan sholat. Padahal memukul berdampak sangat buruk bagi perkembangan otak dan psikologis anak. Dalam hadis itu juga tidak dijelaskan memukul dengan jenis pukulan seperti apa, memakai energi pukulan berapa, atau bagian tubuh sebelah mana yang harus dipukul. Hadirin rahimakumullah, pendapat memukul anak karena enggan melaksanakan sholat tampaknya memiliki kelemahan secara esensial. Pertama, memukul anak meski tidak menyakitkan, tapi bisa jadi menurut anak itu sangat menyakitkan. Yang kedua, memukul belum tentu menjadikan anak mau melaksanakan sholat. Sebab kenyataannya, banyak anak yang sudah dipukul berulang kali tetapi tetap enggan melaksanakan sholat. Yang ketiga, dalam pendidikan sholat, Nabi tidak pernah memukul anak dan cucunya. Nabi justru mencontohkan langsung dengan mengajak anak cucunya untuk berjamaah. Hadirin rahimakumullah,
Lantas memukuli anak yang enggan melaksanakan sholat, apa itu perintah paling akhir dari Rasulullah untuk kita? Untuk menjawab hal itu, kita bisa belajar dari Yusuf Qaradawi dalam kitab Kaifa Nata'ammal Ma'as Sunnah An-Nabiwiyyah. Yakni untuk memahami sebuah hadis, kita harus membedakan antara tujuan yang tetap dan sarana yang berubah-ubah. Hadirin, pesan yang ada dalam hadis di atas sebenarnya tujuannya satu, agar anak-anak kita mau melaksanakan sholat. Adapun sarananya tidak harus dengan memukul, tetapi sarananya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. Artinya, memukul itu masalah teknis yang bisa digantikan dengan sarana yang lain yang justru lebih efektif agar anak kita mau melaksanakan sholat. Bahkan pendidikan sholat yang dilakukan dengan cara memukuli anak tampaknya hanya dijadikan sebagai opsi paling terakhir. Itu pun dengan syarat orang tua tidak diperbolehkan memukul bagian wajah sang anak. Hadirin rahimakumullah. Pendapat Yusuf Qaradawi yang tadi saya sebutkan itu ternyata dikuatkan dalam beberapa hadis. Misalnya dalam kitab Musnad Ahmad, sesungguhnya Nabi pernah sholat, kemudian Umamah binti Zainab bergelayut di leher Nabi. Apabila ruku, Nabi menurunkan anak itu. Dan apabila sudah bangun dari sujud, anak itu dikembalikan bergelayut di leher beliau. Hadis yang lain juga dinyatakan dari Syaddan Al-Laitsi rahimallahu ta'ala. Suatu ketika Nabi sedang sholat sambil menggendong cucunya. Entah itu Hasan atau Husain dalam hadis itu. Ketika sujud, Nabi melakukan sujud panjang sekali. Lalu Syaddan mengangkat kepalanya. Ternyata ada anak kecil berada di atas punggung Nabi. Maka Syaddan yang melihat tadi kembali bersujud. Ketika Rasulullah telah selesai sholat, para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, tadi Anda sujud lama sekali, hingga kami mengira ada wahyu yang turun dari Allah." Nabi kemudian menjawab, "Tidak ada wahyu Allah yang turun kepadaku. Tetapi cucuku ini menunggangiku, dan aku ingin tidak terburu-buru agar dia puas dalam bermain di atas punggungku." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Hakim. Hadirin, hikmah di balik lamanya sujud Nabi itu dimaksudkan untuk mengenalkan berbagai gerakan sholat bagi sang cucu yang masih kecil. Di sini tampak sekali metode lain yang dipraktekkan Nabi dalam mengajarkan sholat kepada anak kecil, bukan dengan memukul, tetapi dimulai dengan memberikan praktek-praktek dan contoh langsung. Hadirin rahimakumullah. Kemudian adanya hadis tentang memukul anak yang tidak mau mengerjakan sholat dalam konteks pendidikan bisa kita pahami dengan konsep reward and punishment, penghargaan dan hukuman. Nabi dalam hadisnya ternyata lebih banyak menonjolkan penghargaan
daripada hukuman. Contoh, Nabi memberikan penghargaan kepada Aisyah dengan panggilan ya Humairah, pipi yang kemerah-merah. Nabi memanggil Abu Bakar dengan panggilan As-Siddiq. Nabi memanggil Umar bin Khattab dengan panggilan Al-Faruq. Bahkan Nabi memanggil pelayannya atau pembantunya, yaitu Anas bin Malik, dengan panggilan ya Unais, yang berarti cinta dan kasih sayang. Bentuk penghargaan yang lain, Nabi pernah mendoakan sahabat Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa a'lamhu ta'wila. Ya Allah, berilah kepadanya Ibnu Abbas pemahaman tentang agama dan ajarilah dia takwil. Penghargaan yang diberikan oleh Nabi ini ternyata memberikan pengaruh psikis yang sangat luar biasa dibandingkan dengan memberikan hukuman atau barangkali memukul atau barangkali memberikan harta benda. Kelembutan dalam mendidik melalui pemberian kasih sayang ternyata melahirkan kecintaan dan ketaatan dari sahabat Nabi kepada Rasulullah. Ternyata dalam banyak hadis dijelaskan, Nabi dalam mendidik lebih menggunakan pendidikan hati, menggunakan penghargaan, menggunakan kasih dan sayang. Pukulan itu adalah langkah paling akhir apabila semua cara sudah dicoba untuk dilakukan. Hadirin rahimakumullah, ajak anak-anak kita semua untuk menegakkan sholat dan ibadah yang lain, bukan dengan ancaman, bukan dengan caci makian, bukan dengan pukulan, namun dengan pelukan, dengan kasih sayang, dengan penghargaan, dan dengan pujian. Insya Allah akan memberikan pendidikan yang membekas pada hati anak-anak kita untuk mau menegakkan sholat bersama orang tuanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qadirun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.